Baik, shalom. Apa kabar? Percaya punya Tuhan Yesus luar biasa, lambaikan tangan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara ngomong kanan kiri, ngomong begini, Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihimu. Ayo ngomong. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Apapun keadaan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi ketakutan kita, ketahuilah bahwa kau dan saya adalah orang-orang yang disayang sama Tuhan Yesus. Amin. Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tapi karena Dia yang baik dalam hidup kita. Katakan Tuhan Yesus baik dalam hidupku. 1, 2, 3. Oke, baik. Hari ini saya ingin share kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau saudara lihat judulnya adalah menikmati perlindungan Tuhan, ya. Menikmati perlindungan Tuhan. Tetapi saya ingin lebih spesifik lagi, saya ingin membahas tentang perisai iman. Kenapa perisai iman? Karena perisai iman itu atau perisai itu adalah perlindungan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita ini. Ayatnya di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-16, di sana dikatakan apa? Di dalam segala keadaan. Di dalam segala keadaan. Kalau dalam IMB-nya dikatakan apa? Coba di IMB-nya dikatakan begini. Dan di atas segalanya. Jadi konteks Efesus pasalnya yang ke-6 ini berbicara tentang perlengkapan senjata Tuhan. Ya, berbicara tentang perlengkapan senjata Tuhan. Ada perisai iman, ada pedang roh, ada ketopeng keselamatan, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak. Tetapi menarik sekali, di ayatnya yang ke-16 ini firman Tuhan berkata di atas segalanya. Katakan di atas segalanya. 1, 2, 3. Jadi dari sekian banyak perlengkapan senjata Tuhan, ini satu yang paling penting. Sesuatu yang paling penting itu sebabnya dikatakan di atas segalanya. Apa di atas segalanya itu? Gunakanlah apa? Perisai iman. Sehingga kamu dapat mampu memadamkan semua panah api si jahat. Sekali lagi, di atas segalanya Tuhan mau kita menggunakan perisai iman sehingga kita dapat memadamkan semua panah api si jahat. Sekali lagi, di atas segalanya, lebih daripada semua hal yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami dalam kehidupan ini, gunakanlah perisai iman. Kenapa Alkitab berkata supaya kita menggunakan perisai iman? Karena yang pertama yang saya mau katakan, iman adalah perlindungan kita. Iman adalah perlindunganku. 1, 2, 3. Itu sebabnya dikatakan perisai iman. Karena jika kita percaya, jika kita punya iman, kita akan melihat perlindungan yang sempurna Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara, berkat yang paling penting, berkat yang paling besar yang kita butuhkan di bawah matahari ini, itu bukan duit, itu bukan kesehatan, tapi yang kita butuhkan adalah perlindungan Tuhan. Katakan amin. Mengapa saya berkata demikian? Tanpa perlindungan Tuhan, kalau kita butuh sehat, Pastor, kita butuh kesembuhan, kita butuh mujizat. Saya mau berkata begini, kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita nggak butuh mujizat. Orang yang dilindungi Tuhan pasti dia akan sehat, dia akan happy, dia akan bahagia hidupnya. Orang yang dalam perlindungan Tuhan, dia pasti tidak akan berkekurangan. Dia tidak pusing dengan yang namanya blessing, dia tidak pusing dengan yang namanya berkat. Bukan berarti tidak butuh ya Bapak Ibu Saudara, tapi karena dia tahu dia dilindungi Tuhan, dia tahu dia di dalam penyertaan Tuhan, dia tidak khawatir akan apapun juga dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Makanya dalam kitab bilangan ya, di sini saya tidak sampaikan. Kalau saudara pernah dengar doa berkat ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tidak dikatakan Tuhan memberkati engkau dan transfer sejumlah dana. Enggak. Tapi dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kenapa? Karena Tuhan tahu kebutuhan kita yang paling utama adalah perlindungan Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, kita bisa jatuh dan tergeletak. Itu sebabnya ada orang gara-gara es teh, dia jatuh dari jabatannya. Saudara paham yang saya maksud? Punya jabatan tinggi nih. Gara-gara es teh. Salah ngomong, mengundurkan diri dari jabatan setara dengan menteri. Perlindungan Tuhan.
Ada orang sudah cari duit. Ditipu sama orang, ambruk. Pusing, stres. Kenapa? Tidak ada perlindungan Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, kadang-kadang kita dalam mengelola keuangan, kok bocor sana, kok bocor sini, kok masih awal bulan, kok sudah habis. Tidak ada perlindungan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya mau berkata, hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, di dalam segala keadaan, punyalah perisai iman. Katakan amin. Perisai iman atau iman itu adalah perlindungan yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan apa? Sadarlah dan berjaga-jaga. Sadar. Ngomong kanan kiri. Sadar. Sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Lawanmu si iblis apa? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Si jahat itu lembur untuk ngerjain saudara. Iblis itu kerja setiap hari, lembur setiap hari untuk menjatuhkan saudara. Jadi saudara tidak perlu cari masalah karena masalah bisa datang dalam kehidupan kita tanpa dicari. Ayo ngomong kanan kiri, jangan suka cari masalah. Halo? Amin? Ya ini loh hati Tuhan. Kenapa iblis itu tiap hari berjalan berkeliling, rajin seperti singa yang mengaum-ngaum. Memang dia tidak bisa menjatuhkan kita. Memang dia tidak bisa melemahkan kita. Tapi dia suka untuk membawa masalah di dalam kehidupan kita. Sadar, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi bagaimana cara melawannya? Tolong ditampaikan layarnya. Ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia, ayat 9, lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saya dulu berpikir, cara ngelawan iblis itu dengan pedang roh, dengan bahasa roh. Sehingga untuk saya pelayanan pelapasan lebih banyak bahasa rohnya daripada memperkatakan firman-Nya. Saya dulu mikir demikian. Tapi ternyata ayat ini membuka saya kepada pemahaman bahwa lawan iblis itu dengan iman yang teguh. Gimana caranya punya iman? Iman timbul dari pendengaran kan firman Kristus. Jadi melawan iblis yaitu dengan apa? Keyakinan kita akan Kristus. Itu sebabnya kita penting sekali untuk belajar firman dalam kehidupan kita. Semakin kita menyukai firman, semakin kita belajar firman, maka apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan, apapun rancangan si jahat, itu bisa patah di dalam nama Yesus. Amin. Lawan dia dengan apa? Iman yang teguh. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Dan Allah Bapa sumber segala kasih karunia. Katakan sumber kasih karunia, 1, 2, 3. Bapa sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Apa yang dimaksud dengan iman yang teguh? Iman yang teguh itu artinya apa? Kita percaya bahwa Bapa sumber kasih karunia dalam hidup kita. Mungkin saudara bosan, ini Pak Devin kalau khotbah kasih karunia terus, kasih karunia terus, kasih karunia terus. Tiap hari kasih karunia, tiap khotbah kasih karunia. Saya mau ngomong begini Bapak Ibu Saudara, terus terang aja. Dari hati saya pengen ngomong. Tanpa kasih karunia tidak mungkin kita ada seperti sampai pada hari ini. Banyak kali iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Banyak kali iblis berusaha untuk mencelakai kita. Banyak kali iblis berusaha untuk mencuri di dalam kehidupan kita. Dan kita juga seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Seringkali tidak layak di hadapan Tuhan. Seringkali nggak setia di hadapan Tuhan. Seringkali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tanpa kasih karunia, kalau bukan karena kasih karunia, pasti kita sudah hancur habis binasa. Tapi kita bersyukur Allah sumber kasih karunia. Dia memperlengkapi, Dia meneguhkan, Dia menguatkan, Dia mengokohkan kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai pada pagi hari ini, kita mau berkata, semua karena kasih karunia. Itu sebabnya jangan bosan-bosan dengar khotbah kasih karunia Tuhan. Amin. Loh, kenapa harus kasih karunia, Pastor? Ya iya Bapak Ibu Saudara, apa sih yang bisa kita andalkan? Cuma satu yang bisa kita andalkan, belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita coba mau bawa apa yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan, saya percaya tidak ada satupun di antara kita pada pagi hari ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan berdasarkan perbuatannya. Bangun tidur sudah ada aja pikiran yang jahat. Ketemu orang hati sudah kecewa aja, ada terluka aja, ada khawatir aja, benar gak? Ingat ya, dosa itu bukan cuma karena saudara mencuri. Dosa itu bukan cuma karena ketika berzina atau melakukan sesuatu yang buruk. Dosa itu kita berbohong, itu sudah dosa. Dalam pikiran kita khawatir, itu dosa. Apalagi orang model kayak saya ini naik mobil, naik motor suka melanggar lampu merah. Banyak dosanya gitu ya. Itu dosa semua. Tidak ada yang membuat kita ini layak untuk diberkati. Berdasarkan perbuatan kita. Tetapi karena Bapa mengasihi kita, anugerahnya, kasih karunia-Nya sempurna dalam kehidupan kita, itu sebabnya Dia melindungi kita dari segala perbuatan yang jahat. Katakan amin. Ngomong kanan kiri ngomong gini, kamu itu dilindungi loh sama Tuhan. Ya, saudara itu ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan, inilah iman kita. Inilah yang harus kita yakini di dalam kehidupan kita. Ketika iblis berusaha menjatuhkan, ketika iblis berusaha menyerang, ketika iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan kita, karena itu pekerjaannya, mencuri, membunuh dan membinasakan. Ketika dia berusaha merancangkan yang buruk, merebut proyek kita misalnya, mencuri berkat kita, ya kan? Mengambil kesehatan kita, mengambil customer kita. Ketika ada mengambil damai sejahtera kita. Ketika tiap-tiap hari kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Saya mau berkata kepada saudara, harapkan kasih karunia Tuhan. Itulah iman. Sekali lagi, bukan karena apa yang baik yang kita kerjakan, tetapi karena anugerah Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa melihat keselamatan? Bagaimana caranya kita bisa memiliki iman? Roma 10 ayat 16-17 dikatakan begini. Roma 10 ayat 16, firman Tuhan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat yang ke-17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Di Efesus dikatakan begini. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya, bukan karena hasil usahamu tetapi karena pemberian Bapa. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah begini, meskipun kita tidak layak menerimanya, tapi Tuhan menganugerahkannya kepada saudara dan saya. Saudara nggak layak nih dapat mujizat karena kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, tapi karena Tuhan sayang sama saudara, tetap saudara terima mujizat ini. Kita nggak layak nih mendapatkan berkat Tuhan yang berkelimpahan karena mungkin kita kurang rajin, kita kurang setia, kita kurang excellent dalam kehidupan, kita kurang pintar dalam bekerja, kita kurang layak. Tapi karena kasih karunia Tuhan oleh iman, kita dilayakkan menerima semuanya itu. Nah, gimana caranya kita menerima kasih karunia itu oleh iman? Dikatakan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dengan kata lain, cintai firman Tuhan.
Sekali lagi, cintai firman Tuhan. Suka belajar firman. Punya waktu-waktu pribadi untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Mazmur berkata bahwa merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil di dalam kehidupanmu. Kata kuncinya adalah firman Tuhan. Amin. Tapi banyak orang Kristen mengabaikan firman Tuhan ini. Lebih suka yang penting aku berdoa. Saya bilang tidak salah dengan doa Bapak Ibu Saudara. Enggak salah dengan, yang penting aku memuji. Enggak salah dengan pujian. Tapi firman Tuhan itulah yang menimbulkan iman dalam hidup kita. Ketika kita punya iman, di situ kita dapat yang namanya kasih karunia. Amin. Cintai firman Tuhan Bapak Ibu. Cintai firman Tuhan. Jadi jangan sampai karena kesibukan kita, karena aktivitas kita mengabaikan komitmen kita untuk belajar firman Tuhan. Dulu waktu belum diberkati, waktu masih dalam pergumulan, masih dalam masalah, rajin dengar khotbah, rajin belajar firman, rajin baca Alkitab. Begitu diberkati, proyeknya banyak, aktivitasnya banyak. Kerja dulu, baca firmannya nanti dulu. Sudah kehilangan waktu-waktu. Saya mau berkata, firman membuat kita menerima berkat. Kalau kita sudah diberkati, tetap cintai firman Tuhan. Kenapa? Karena ada berkat yang lebih besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Saya cinta firman Tuhan. 1, 2, 3. Firman Tuhan. Aku cinta firman Tuhan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Di kitab Raja-Raja ada seorang raja yang bernama Hizkia. 2 Raja-Raja 20. Bisa tolong ditayangkan? 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, ayatnya yang saya mulai dari ayatnya yang ketiga. Ada seorang raja yang bernama Hizkia. Nabi Yesaya, kalau pakai ini di ayatnya yang pertama deh, coba dari ayat yang pertama. Nah, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir. Katakan pesan terakhir, 1, 2, 3. Pesan terakhir. Artinya ketika Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan itu kepada Hizkia, tidak dapat diganggu gugat lagi. Yesaya tidak akan ngomong lagi. Yesaya sudah, ini final. Vonis, ini final. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Jadi Tuhan berfirman melalui Yesaya kepada Hizkia, kamu sampaikan pesan terakhir karena kamu udah pasti akan mati. Tidak ada perubahan. Kamu vonis salah. Kamu pasti akan berurusan. Kamu pasti akan mengalami penderitaan. Sudah. Karena kesalahanmu mungkin, karena kekuranganmu, karena kecerobohan masa lalu. Kamu bisa mengalami hal yang buruk. Tapi coba lihat ayat berikutnya, dikatakan apa? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Karena kabar buruk yang dia dengarkan, Hizkia tidak stres, dia tidak ketakutan, dia tidak panik, dia tidak ngomel, dia tidak mencari kesalahan, tapi dia berpaling ke arah dinding, dan dia berdoa kepada Tuhan. Ini respon yang sangat bagus. Ketika ada kabar buruk datang, ketika tantangan datang, ketika masalah datang, pergumulan datang dalam kehidupan kita, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Katakan amin. Cari Tuhan, belajar firman, berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika final tadi katakan, kemudian Hizkia berdoa, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan apa? Setia dan dengan tulus hati.
Hizkia datang kepada Tuhan, dia ngomong sama Tuhan begini, Tuhan ingatlah, aku ini orang yang tulus sama Tuhan. Aku ini orang yang setia sama Tuhan. Aku ini sudah melayani Tuhan. Aku ini sudah berbuat baik sama Tuhan. Aku ini sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Persembahanku paling gede loh Tuhan. Pelayanan ini kalau bukan karena saya tidak bisa jalan. Kita membawa perbuatan baik kita. Hizkia membawa ketulusannya, kesetiaannya di hadapan Tuhan. Terus dikatakan apa? Dan bahwa aku telah melakukan yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nangis dia Bapak Ibu Saudara. Karena dia merasa enggak layak aku dapat ini. Aku sudah setia melakukan yang baik tapi kok mati. Aku sudah tulus setia melakukan pekerjaan baik untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kok gagal, tapi kok ngalami masalah, tapi kok ditipu orang. Tidak ngalami yang namanya perlindungan Tuhan. Dia bawa perbuatan baiknya di hadapan Tuhan. Pada waktu dia berdoa, coba kita lihat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Jadi ketika Yesaya menyampaikan pesan itu kepada Hizkia, kemudian dia keluar nih. Pada waktu dia keluar, Hizkia berdoa. Tapi begitu dia belum sampai keluar dari ruang pelataran tengah ya, belum sampai di gerbang, belum sampai di pintu, tiba-tiba Tuhan berfirman. Tuhan berfirman kepada Yesaya, dikatakan apa? Ayat yang kelima, baliklah dan katakan kepada Hizkia raja umatmu, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat apa? Air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Terus, pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saya mau berkata, sampai hari ini, doa yang didasarkan karena percaya itu masih berkuasa Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu berdoa. Ketika engkau mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami ketakutan, berpalinglah kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan masih menjawab doa kita. Sampai hari ini Tuhan selalu setia dalam pertolongannya dalam hidup kita. Katakan amin. Langsung dijawab sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah karena dijawab karena dia setia? Apakah Tuhan menjawab Hizkia karena dia melakukan yang baik? Apa karena Tuhan menjawab Hizkia karena dia melakukan yang tulus? Coba kita baca ayat selanjutnya. Dikatakan apa? Ayatnya yang ke-6. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena apa? Aku. Bukan karena kesetiaannya Hizkia. Bukan karena ketaatannya Hizkia. Bukan karena ketulusannya Hizkia. Bukan karena perbuatan baiknya Hizkia. Tetapi karena Tuhan. Dan karena Daud hambaku. Artinya Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, bukan karena kita yang baik, tapi karena Dia yang baik dalam hidup kita. Amin. Semua karena kebaikannya. Itu sebabnya saya berkata bahwa kita harus mengharapkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau mengandalkan kebaikan kita, kita nggak layak. Amin. Itulah iman. Itulah perisai iman. Kita berlindung kepada percaya kita kepada Tuhan. Tuhan, aku gak punya siapa-siapa loh Tuhan. Aku sendirian di Surabaya, gak ada backingku, gak ada yang bisa backup aku. Aku gak punya perlindungan siapa-siapa Tuhan. Tapi hari ini aku tahu, Engkau yang melindungi aku. Engkau yang menyertai aku. Saldoku gak banyak Tuhan. Biaya yang dikeluarkan harus selalu keluar. Aku gak punya apa-apa Tuhan. Kerjaanku lagi gagal. Tapi aku percaya Engkau yang memberkati aku. Engkau yang melindungi engkau. Katakan amin. Itulah iman. Amin. Dengan kata lain yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini. Jangan pernah tukar apa yang kita yakini tentang Tuhan, iman kita, pengenalan kita dengan Tuhan,
dengan hal-hal yang bersifat materi. Jangan karena kita sudah diberkati, mengalami kebaikan, kita melupakan panggilan kita untuk melayani Dia. Kita mengabaikan komitmen kita untuk berada di ladangnya, memberitakan kabar baik, melayani jiwa-jiwa, bersaksi, berdoa, melayani pekerjaan Tuhan. Mengerti, katakan amin. Ya, ini loh hati Tuhan buat kita pagi hari ini. Tuhan mau selalu melindungi kita, katakan amin. Tuhan mau selalu menyertai kita. Ya, saya setuju. Kadang-kadang saat kita jahat pun Tuhan tetap memberkati kita. Tapi tolonglah Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita terbiasa ditipu sama si jahat. Karena sekali lagi, iblis tiap hari berusaha menjatuhkan kita. Kita butuh iman yang teguh untuk kita bisa mengalahkan setiap perbuatan-perbuatan jahat si iblis. Katakan amin. Cintai firman Tuhan. Lihat Tuhan memanggil engkau. Bagaimana Tuhan memanggil engkau. Kalau saudara ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, ya saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Katakan amin. Dipanggil bukan cuma untuk sekedar untuk menerima firman, tapi untuk menjadi berkat. Untuk melayani dengan apa yang ada pada saudara. Mungkin menjadi penasehat kah? Mungkin menjadi pelayanan di sini kah? Atau mungkin untuk membawa jiwa kah? Atau mungkin cuma untuk posting-posting link YouTube kah? Apapun juga Bapak Ibu Saudara bisa lakukan untuk Tuhan. Kerjakan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Dan saya mau berkata, Tuhan tidak pernah berhutang. Setiap kita berbuat baik atau kita bekerja di ladang Tuhan, pasti ada upah yang berkelimpahan. Tuhan curahkan dalam hidup kita. Katakan amin. Sekali lagi, bukan karena kita baik, tapi karena Dia yang baik. Amin. Bukan karena kita setia, Dia yang setia. Kalau kita menyadari ini, maka hidup kita akan senantiasa penuh dengan kasih karunia Tuhan. Amin. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan mau kita sungguh-sungguh untuk mencintai firman Tuhan. Jangan menukar waktu-waktu kita pribadi dengan Tuhan untuk segala kesibukan-kesibukan yang melelahkan. Tapi kan kita butuh uang, Pak. Pelayanan butuh duit, Pak. Gimana bisa pelayanan tanpa duit, Pak? Saya mau berkata kepada saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Benar, pelayanan butuh duit. Kita tidak bisa bayar sewa gedung ini dengan doa, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau berkata kepada saudara, kadang-kadang kita nggak harus pegang duit untuk Tuhan berkati kita. Tuhan bisa kirim siapa saja, Tuhan bisa utus siapa saja, bahkan burung gagak pun bisa diutus untuk ngasih makan Elia. Maka Tuhan punya banyak jalan untuk menolong, memberkati setiap apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin. Itu sebabnya penting sekali kita mau berjalan di dalam panggilan Tuhan. Kita mau mencintai firman Tuhan. Amin. Saya cinta firman Tuhan. 1, 2, 3. Oke, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Efesus pasalnya yang ke-6 tadi. Efesus 6 ayatnya yang ke-16. Kita agak banyak baca ayat ya karena penting. Karena firman Tuhan, pendengaran firman Kristus itu menimbulkan iman. Efesus 6 ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Katakan memadamkan. 1, 2, 3. Memadamkan. Kalau yang pertama, iman adalah perlindungan kita. Iman adalah yang melindungi kita. Yang kedua, saya tulis di sini, iman adalah senjata kita. Dulu saya berpikir ya, perlengkapan senjata Allah itu kan ada ketopong keselamatan, ya kan, ada pedang roh di sana. Saya dulu berpikir yang mengalahkan musuh itu pedang roh. Yang mengalahkan serangan-serangan si jahat itu pedang roh. Tetapi ternyata di dalam Efesus tadi dikatakan apa? Dikatakan kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang memadamkan, yang mengalahkan serangan-serangan iblis apa? Iman. Wah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Saya baru, iya ya, ternyata bukan pedang roh loh yang mengalahkan si jahat itu. Kalau kita kan berpikir, oh pedang itu untuk menyerang. Itu yang akan mengalahkan musuh. Tapi yang memadamkan panah api si jahat itu bukan pedang roh.
Tetapi apa yang kita yakini, apa yang kita imani, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Amsal berkata, as he thinks, so is he. Sebagaimana dia berpikir, sebagaimana mungkin dia beriman, apa yang dia yakini dalam kehidupannya, itu yang akan terjadi, Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Semua kata kuncinya iman. Katakan aku punya iman, 1, 2, 3. Amin. Wah, penting sekali loh Bapak Ibu ini. Itu sebenarnya perlu kita terus-menerus belajar firman. Supaya iman kita punya iman yang teguh, tidak diombang-ambingkan, tidak digoyahkan oleh begitu banyak pengajaran di bawah matahari ini. Setiap tantangan bisa kita hadapi, setiap rancangan-rancangan si jahat padam, patah. Kenapa? Karena kita punya iman. Yuk, Ibrani 11 ayat yang ketiga, dikatakan begini. Karena iman kita apa? Mengerti. Coba dilihat lagi. Karena iman kita apa? Katakan mengerti. 1, 2, 3. Jangan terbalik. Bukan kita mengerti baru kita percaya, tapi percaya dulu baru kita mengerti. Itu firman Tuhan. Seringkali kita anak-anak Tuhan mesti masuk akal dulu baru kita mau percaya. Benar nggak? Kalau nggak masuk akal, susah untuk saya percaya. Tapi firman Tuhan berkata, aku percaya dulu. Karena iman kita apa? Mengerti. Saudara paham? Karena iman kita mengerti. Mana yang duluan? Iman dulu atau mengerti dulu? Iman dulu. Meskipun tidak masuk akal saudara, meskipun tidak nyampe dalam logika kita, meskipun kita tidak tahu gimana jalan keluarnya, kita nggak tahu gimana solusinya, tapi biarlah kita pilih, aku percaya Tuhan terlebih dahulu. Amin. Aku percaya janjinya pasti digenapi dalam kehidupanku. Aku percaya aku dilindungi sama Tuhan. Aku percaya kesetiaannya sempurna dalam kehidupanku. Aku percaya kasih karunia-Nya melimpah-limpah dalam kehidupanku. Nggak tahu nanti solusinya kayak apa, nggak tahu nanti pertolongannya kayak apa. Yang penting aku percaya dulu. Karena kalau aku percaya, aku akan mengerti. Mengerti apa? Mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Pada waktu kita percaya, kita akan mendapat pengertian. Yang tidak ada akan menjadi ada. Amin. Saudara paham gak sih? Sekali lagi, saya pelan-pelan biar saudara paham. Karena iman kita mengerti. Kebanyakan orang dunia, yang dia lakukan adalah begini, aku harus mengerti dulu, baru nanti aku percaya. Aku harus lihat dulu faktanya. Aku harus lihat dulu jalan keluarnya, baru aku mau percaya. Tapi itu bukan firman Tuhan. Itu bukan kebenaran. Kebenaran adalah aku percaya dulu. Meskipun belum lihat. Meskipun belum tahu, meskipun belum mengerti, aku pilih, aku punya iman dulu. Iman itu melihat kepada Tuhan. Aku pilih, aku percaya sama Tuhan. Apapun nanti yang terjadi, yang seperti yang aku harapkan atau tidak seperti yang aku harapkan, yang penting aku percaya sama Tuhan, semua akan baik-baik saja. Aku percaya Tuhan dulu, baru kita mengerti. Apa yang kita dapat? Pengertian apa yang kita dapat? Dikatakan begini, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Karena firman tadi, kita punya firman, orang beriman selalu punya firman dalam kehidupannya. Dikatakan sehingga apa yang telah kita lihat, apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Saudara beriman, saudara percaya, saudara mengerti yang terjadi, yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat, itu akan terlihat dalam kehidupan kita. Janji akan menjadi bukti di dalam hidup saudara. Berkat rohani akan menjadi berkat jasmani di dalam kehidupan saudara. Karena apa? Karena iman.
Amin. Ya pagi ini agak berat gitu ya firman Tuhan. Akhir tahun gak apa-apa lah ya. Supaya saudara kuat dalam iman untuk tahun 2025. Kuat dalam pengenalan akan Tuhan. Ini loh Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita percaya dulu janji Tuhan. Kadang-kadang pengetahuan kita tidak nyampe karena kita terbatas dalam pengetahuan. Kadang-kadang relasi kita, kolega kita nggak bisa lagi nolong kita. Kadang-kadang saldo bank kita nggak bisa lagi nolong kita. Tapi kalau kita punya Tuhan, itu cukup untuk Tuhan menyatakan mujizat dalam hidup kita. Kita punya iman kepada anugerah Tuhan, itu cukup. Yang tidak terlihat akan menjadi terlihat di dalam hidup kita. Kenapa? Karena iman itu bekerja dengan aktif. Amin. Mengubah yang tidak kelihatan menjadi yang kelihatan. Iman mengubah berkat rohani menjadi berkat jasmani. Iman mengubah janji Tuhan yang kita dengarkan lewat khotbah-khotbah. Iman mengubah janji Tuhan jadi kesembuhan, jadi mujizat, jadi kelimpahan, jadi kesehatan, pemulihan yang sempurna dalam hidup kita. Semua itu dikerjakan karena iman. Amin. Saudara paham sampai di sini? Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan mau supaya kita tetap percaya sama Tuhan. Meskipun tidak kita mengerti bagaimana caranya Dia menolong kita. Amin. Karena kalau kita tahu caranya gimana Tuhan nolong kita, itu tidak butuh iman. Kalau kita punya jalannya untuk solusi dalam kehidupan kita, itu tidak butuh iman. Tapi kalau kita sudah saat jalan buntu, kita sudah tidak tahu apa-apa lagi, datanglah kepada Tuhan. Tuhan mengubah berkat rohani menjadi berkat jasmani. Tuhan mengubah yang tidak bisa kita lihat, tidak ada jalannya, buntu mungkin. Tapi Tuhan sanggup buka jalan di dalam hidup kita. Amin. Bahkan firman Tuhan juga berkata begini, Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Wah, iman itu luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Iman itu sangat luar biasa. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-32, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Ayat 32 hingga ayat ke-34 dikatakan begini. Dan apalagi yang harus aku sudah sebut. Jadi Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama, dan seterusnya itu ya, itu berbicara tentang saksi-saksi iman. Ya, saksi-saksi iman. Abraham karena iman mempersembahkan korban. Daud karena iman. Rahab karena iman. Jadi saksi-saksi iman. Jadi dari perjanjian lama ada iman Bapak Ibu Saudara. Jadi karena iman. Bahkan di sini di 32-33 dikatakan begini. Dan apalagi yang harus aku sebut. Sebab aku akan kekurangan waktu. Jadi Rasul Paulus menulis ini. Banyak tokoh-tokoh Alkitab karena iman. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Sebab aku kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Yang karena apa? Karena iman. Jadi tokoh-tokoh di perjanjian lama punya iman. Telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Jadi mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, melakukan perkara-perkara ajaib, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka luar biasa, bukan karena mereka punya, tetapi karena mereka punya iman. Tapi karena iman, menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, ayat yang ke-34. Slide berikutnya. Memadamkan api yang jahat. Dan mereka telah luput dari mata pedang. Dan beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan asing. Karena iman. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan, maka engkau tidak akan dipermalukan. Karena percaya sama Tuhan, bukan karena percaya pada jalan keluar. Bukan karena percaya kepada relasi, bukan percaya pada apa yang pada kita. Tapi karena percaya kepada Tuhan, maka kita pasti dapat jalan keluar.
tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Mereka luput dari mata pedang. Beroleh kekuatan di dalam kelemahan. Karena iman loh Bapak Ibu. Beroleh kesembuhan. Sakit diubah jadi sembuh. Telah menjadi kuat dalam peperangan. Punya kemampuan untuk memukul mundur si jahat. Dapat tender, dapat project. Amin. Diberkati secara berkelimpahan. Tiba-tiba orang kirim berkat. Tiba-tiba orang ajak kerjasama untuk kita ngalami mujizat Tuhan. Semua karena iman. Amin. Itu sebabnya penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita punya iman dalam kehidupan kita. Mungkin sudah bertanya, terus gimana Pak caranya punya iman? Ibrani 12 ayat yang kedua, saya sering kali ngomong hal ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman. Jadi yang membawa kita kepada iman, yaitu pada waktu kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Amin. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Lihat Yesus saja. Ngomong kanan kiri, lihat Yesus saja. Ayo. Lihat Yesus saja. Gimana caranya saudara bisa lihat Yesus? Baca firman. Dengarkan firman Tuhan, cintai firman Kristus. Lihat kepada Yesus. Yesus di kayu salib berkata apa? Sudah selesai. Kalau saudara punya masalah, punya ketakutan, percayalah Dia selesaikan semuanya tepat pada waktunya. Katakan amin. Yesus firman Tuhan berkata apa? Oleh bilur-bilurku kamu pasti sembuh. Kalau kita sakit, kita lemah, kita lihat ada bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan kita. Amin. Lihat Yesus saja. Firman Tuhan juga berkata, Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi apa? Menjadi kaya. Jadi pada waktu kita berkekurangan, kita butuh yang namanya materi, kita butuh yang namanya uang. Kita lihat kepada Yesus, kita punya jaminan pasti ada pertolongan. Pasti ada berkat Tuhan, katakan amin. Dan kita tidak akan berkekurangan. Dia yang kaya jadi miskin supaya kita menjadi kaya. Amin. Ayo kuatkan orang-orang di sekitarmu sekalian ngomong. Pasti ada pertolongan. Sudah kuat ya, pasti ada pertolongan. Ya, amin. Pasti ada jalan keluar. Kenapa? Karena Yesus mengerjakannya sempurna dalam kehidupan kita. Saya akan akhiri dengan kesaksian. 2 minggu apa 3 minggu yang lalu di komunitas tempat saya melayani, ada kesaksian dari seorang anak muda yang berjemaat di situ ya, yang menjadi bagian di situ. Kesaksiannya begini, bagi saya cukup unik juga ya Bapak Ibu. Bagi saya cukup unik juga. Kenapa? Karena dia gini, dia itu lagi kuliah di Ubaya ya. Ya Ubaya gak salah ya. Dia kuliah lagi di Ubaya, dan karena dia sudah bekerja, sudah bisa menghasilkan uang, akibatnya dia malas untuk kuliah. Apalagi dia di dalam, berpikir dia sudah menghasilkan uang nih, sudah punya penghasilan, jadi dia malas untuk melanjutkan kuliahnya. Apalagi dia harus mengerjakan yang namanya skripsi. Entah kenapa ya, kenapa banyak mahasiswa selalu pusing dengan yang namanya skripsi itu gitu ya. Dia bilang, aduh ngerjain skripsi. Jadi teman-teman yang lettingnya dia, yang angkatannya dia, wah udah sampai bab 3, bab 4 dan lain sebagainya. Dia judul aja belum Bapak Ibu Saudara. Dan dia berpikir, aduh malas sudah. Tapi kan masalahnya orang tuanya udah bayar mahal nih untuk anaknya bisa menyelesaikan studi di Ubaya. Dia tidak mau mengecewakan orang tuanya, jadi mau tidak mau dia harus mengerjakan. Cuma masalahnya dia malas. Malas dia Bapak Ibu Saudara. Tapi satu titik orang tua bilang, kamu harus kerjakan, kamu harus lulus. Gitu. Ya sudah, mau enggak mau dia harus mengerjakan skripsinya. Masukin judul, ditolak sama dosennya. Kira-kira makin rajin apa makin malas? Pasti makin malas. Logikanya seperti itu. Dan ternyata memang benar. Tambah hilang semangat gitu ya. Tapi saya bersyukur. Orang anak ini, karena mungkin dalam komunitas kami itu suka memberitakan tentang Yesus ya. Suka memberitakan firman yang melihat kepada Yesus, memberitakan tentang kasih karunia Tuhan ya. Komunitas kami namanya Amazing Grace Community di Pakuwon City situ. Jadi akibatnya dia percaya, dia punya iman.
Enggak, saya pasti lulus. Padahal dia malas. Saya pasti berhasil. Ini bukan sesuatu yang perlu dicontoh, Bapak Ibu. Ini cuma kesaksian aja dan ini terjadi. Saya pasti berhasil. Saya pasti dapat bisa menyelesaikan skripsi ini. Tapi saya malas. Kan aneh, gak masuk akal lah ya saudara. Tapi ya sudah, dikerjakan lagi, dicoba lagi. Ternyata selesai. Ternyata judulnya diterima, yang baru diterima. Karena dia diterima judulnya, itu membuat dia bersemangat. Awalnya dia malas, dia kerjakan. Teman-temannya yang sudah sampai bab 3 dan bab 4 dan sebagainya, itu kesalip sama dia. Tiba-tiba rajin, mendadak rajin. Itu kalau bukan Tuhan, itu pasti Tuhan Bapak Ibu saudara. Gak mungkin bisa langsung berubah dalam sekejap seperti itu. Beneran. Udah, akibatnya mendadak rajin dan dia coba selesaikan dengan terburu-buru. Udah, sidang, jadwal sidang. Waktu sidang, saudara tahu apa? Dia bawa sidang, ternyata gagal. Mungkin karena dia kerjanya terburu-buru ya gak tahu. Tapi faktanya dia gagal di sidang itu. Tapi kerennya dia ngomong begini. Waktu itu saya khotbah, kalau saudara pernah dengar khotbah saya beberapa waktu yang lalu tentang Tuhan adalah gembalaku, yang Mazmur pasal yang ke-23. Itu orang yang diberkati Tuhan, panas terik, tapi tidak mengalami. Waktu itu saya khotbah itu, dan dia notice. Panas terik boleh di sekitar kita, tapi orang yang diberkati Tuhan tetap menghasilkan buah. Musim kemarau tidak akan menimpanya. Wah, dia perkatakan itu Bapak Ibu Saudara. Dia mengerti firman itu. Waktu dia gagal dalam ujian sidangnya itu, dia ngomong begini. Gak, saya punya iman yang besar. Saya pasti lulus. Tapi dia udah gagal. Saya pasti lulus. Ternyata 1 minggu setelah itu dinyatakan gagal. Dia ditelepon sama dosennya. Namanya, mungkin kenal, Clement, tahu Clement ya? Pemain musik, pemain gitar juga, dia suka pelayanan di gereja-gereja. Dia ditelepon, kamu segera datang ujian minggu ini. Dia ujian dengan materi yang sama, tapi aneh, saat itu dia lulus. Gak habis pikir, saya pun gak habis pikir Bapak Ibu Saudara. Gimana logikanya kok bisa lulus? Skripsi yang sama. Kok bisa lulus? Yang cuma saya mau bilang, waktu kita percaya ada mujizat. Amin. Waktu kita percaya firman Tuhan, ada pertolongan. Kita gak perlu tahu caranya gimana. Tapi kalau Tuhan janji dia mau tolong kita, dia pasti tolong. Kalau Tuhan mau bekerja luar biasa dalam kehidupan kita dan itu dinyatakan lewat firman-Nya, tapi masalahnya kita mesti ngerti firman Tuhan. Kamu harus mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu memerdekakan kamu. Kita harus baca firman Tuhan itu, kita mesti ngerti janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka lihatlah apa yang Tuhan janjikan itu jadi kenyataan. Sekarang dia happy. Dia udah lulus duluan. Teman-temannya yang awalnya sudah nyalib dia, sekarang baru mau menghadapi sidang. Tuhan sanggup mengerjakan perkara-perkara luar biasa. Amin. Bukan berarti saya khotbah gini terus ngomong sama anak saudara, sudahlah skripsimu nyantai aja, malas-malas aja. Bukan gitu juga Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya menyampaikan ini, orang percaya sama Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Kepercayaan kita sama Tuhan, hidup kita mengandalkan Tuhan, itu gak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah gagal dalam janjinya. Dia pasti menggenapinya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami mengucap syukur karena Yesus, kami bisa melihat kepada Yesus, kami boleh punya iman untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Karena kami punya Yesus,
kami bisa memiliki iman untuk melihat kemenangan yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau belajar percaya, kami mau mencintai firman-Mu, karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kehidupan yang memberikan kami kepada kemenangan. Kita bangkit berdiri bersama-sama.